Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cepdawan Najib Pradana. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai penyimpanan data di Android. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar yang namanya share preference ya, atau keperluannya gini teman-teman. Ketika kita perlu menyimpan data yang simple di Android seperti itu, kita bisa menggunakan namanya share preference. Dulunya share preference teman-teman. Jadi kayak misal username dari ketika user login, kemudian kita pengen simpan username-nya seperti itu atau emailnya, kita bisa menggunakan namanya share preference. Tapi untuk sekarang share preference ini rekomendasi dari Google sendiri, dari Android sendiri itu sudah ada penggantinya yang lebih baru, yaitu namanya data store. Nah, kalau teman-teman lihat di dokumentasinya, ini ada seperti ini ya peringatannya ya. Data store is modern data storage solution. Jadi artinya ada penggantinya yang lebih modern, yaitu namanya data store. Penyimpanan ini simple teman-teman, jadi hanya untuk key value. Jadi misal kayak key-nya email, kemudian nanti emailnya bla 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 @gmail.com seperti itu. Nah, hanya key value seperti ini. Nah, sekarang lebih baik menggunakan data store itu. Kenapa? Yang pertama, slideshow ya. Pemrosesan data lebih aman karena data store berjalan di background thread. Kemudian data store itu menampilkan pesan saat error di saat memproses data, sedangkan share preference tidak. Kemudian ukuran file data store itu lebih kecil daripada share preference. Walaupun namanya masih sama-sama ada preferensinya seperti itu, tapi nanti kita bisa lihat ya teman-teman ya cara penggunaan untuk preference data store. Jadi teman-teman yang dulunya pakai share preference, sekarang coba untuk ubah menjadi preference data store, atau yang baru belajar langsung aja manfaatkan preference data store ini. Oke, kita kembali ke codingan kita yang sebelumnya teman-teman. Dengan codingan kita yang sebelumnya ya, yang materi apa nih? Saya udah 8 hari nggak update ya. Coba saya juga lupa terakhir apa. Oh, terakhir tentang retrofit ya. Kita nge-get API dari Fastcase COVID. Nah, sekarang kita bikin baru teman-teman, namanya kita bikin baru di sini package-nya preference. Oke, di dalam preference ini kita untuk coba kita data store, kita ke dokumentasinya. Data store, kita klik dokumentasinya di sini. Nah, ini data store. Nah, kita setupnya dulu. Untuk setupnya kita bisa pakai yang ini teman-teman ya. Kita copy aja dulu. Kita copy ininya. Kemudian ke Gradle. Build Gradle yang level modul. Preference. Data store. Sync now. Kita coba untuk sync. Nah, sesudah kita implementasi, kita langsung ke di sini. Preference. Bikin satu kelas di sini teman-teman, preference. Namanya data store manager. Ya. Kemudian di sini kita masukkan file konteks. Dia ada parameternya. Oke, konteks. Kemudian di sini, nah, data store manager adalah suatu kelas yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil nanti beratnya data di preference data store-nya itu teman-teman. Nah, di sini kita bikin seperti ini dulu, private file, kita bikin suatu preference data store. Kita bikin suatu konstanta dulu seperti ini teman-teman. Kemudian kita private file, kita mulai inisialisasi si data store ini. Data store, tipenya adalah data store, preferences,
kemudian by preference data store, name-nya kita ambil yang ini, preference data store. Ini kita mati dulu, preference data store, private file context data store, preference data store, name, preference data store. Oke, nama merah nih. Oke, kita lanjut dulu ya. Kemudian companion object-nya, kita bikin companion object, file name, string, preference key, name. Nah, oke, sebelum ke sana, kita bikin ini dulu teman-teman. Kita lanjut aja dulu ya sebentar. Kita pakai suspend. Oke, mungkin sebelum sini kita akan jelasin dulu. Saya lupa jelasin. Jadi di sini share preference preference data store ini kita akan membuat suatu activity di mana kita akan mencoba menyimpan suatu nilai, kemudian kita menampilkan lagi ya teman-teman ya. Oke, sebelum ke sini kita buat dulu si activity-nya ya, biar lebih jelas nih. Biar lebih jelas kita bikin activity-nya, namanya preference activity. Oke, preference activity tipenya kelas, dia extend up compat activity. Oke ya, seperti biasa ya. Kemudian kita bikin layoutnya dulu, activity preference, activity preference. Oke, kita tampilkan dulu. Jadi tampilannya gini, akan ada suatu user untuk memasukkan nama, edit text ya, match parent, wrap, kemudian hint-nya kita tuliskan hint, masukkan nama. Oke, constraint-nya left to left parent, kemudian top constraint top of parent biar dia di atas, kemudian di bawahnya ini kita kasih ID namanya name, kemudian kita pakai button buttonnya wrap aja, wrap, kemudian teksnya simpan gitu, buttonnya itu simpan, topnya bottom of dari si edit text. Oke, seperti itu ya. Kemudian left-nya left of parent. Kemudian right-nya right of parent. Biar dia di tengah, ketarik gitu. Oke. Nanti user masukkan nama, kemudian ngeklik tombol simpan. Nah, kita cari pakai ID button simpan. Kemudian di sini kita bikin satu button lagi, kita copy aja. Tapi buttonnya namanya tampilkan. Ya. Kita bikin tampilkan. Oke, letaknya di mana? Bottom of-nya dari di bawah bottom button simpan, di bawahnya lagi. Nah, kita kasih margin. Nah, ini. Jadi nanti jangan 30 deh, 50 biar agak ke bawah. Jadi nanti user ngeklik nama, ngetik nama, kemudian simpan. Nah, nanti nama itu akan tersimpan di preference data store. Kemudian ketika user ngeklik tampilkan, maka kita akan mengambil variable data nama tadi itu untuk ditampilkan di TOAS ya nanti ya, seperti itu. Nah, itu lagi yang akan kita bikin. Oke, kita ke preference activity-nya, kita hubungkan dulu nih. Kita bikin on create ya, on create, ambil yang ini, save instance, kemudian kita hubungkan dulu nih biasa private file binding by lazy, kemudian ambil yang activity preference dot layout inflate, kemudian layout inflater. Nah, kemudian di sini set content view binding root ya. Nah, kemudian ketika button simpan, binding
Kemudian button simpan, set on click listener ya. Jadi ketika disimpan set on click listener, nanti akan memproses, kemudian ketika binding BTN tampilkan, dia akan memproses suatu mengambil nilai. Oke, kita kembali ke data store manager. Ya, kita buat lagi file untuk mengambil dan menyimpan dan mengambil datanya. Nah, sebelum ke sana, si untuk untuk data store ini kita perlu untuk ini teman-teman, karena dia berjalan menggunakan coroutine, kita install dulu si coroutine-nya. Kita oke teman-teman nanti langsung aja ini ya, bisa ketikan coroutine-nya. Coroutine ini untuk proses mengambil data dan menyimpan datanya teman-teman ya. Kita coba cari di Google dulu, implementation coroutine. Nah ini bukan. Kita lihat untuk library yang dipakainya 139 Kotlin X. Gini aja teman-teman, kita langsung saja implementation. Teman-teman bisa langsung ketikan ya. Oke, implementation Kotlin X, kemudian Kotlin X coroutine core 172, kemudian implementation org JetBrains Kotlin X coroutine Android 172 ya. Kita coba sync now dulu. Nanti teman-teman bisa langsung ada yang enggak ini. Sebentar. Ini kita ulangi lagi, jangan pakai gini aja nih. Biar sama seragam. Jadi coroutine core 172. Oh ini i-nya. Sip. Nih, ini udah bisa kelot. Nah, kita saatnya ke sini lagi teman-teman ya. Ke Android Data Store Manager. Nah, kita bikin satu function nih, fun save to data store. Nah, kita mau menyimpan nama aja ya tadi teman-teman ya. Kita pengen menyimpan nama. Oke, kemudian di sini kita pakai konteks, panggil konteks data store .edit it. Sepertinya ada preference data store preference core preferences ya. Oh, preferensinya ambilnya yang ini teman-teman. Sorry, maaf. Kesalahan di sini nih. Oke, kita coba hapus dulu. Preferences ini yang di sini nih. Sorry. Preference ini harusnya ngambilnya yang bukan yang ini. Tadi saya ngambilnya yang ini. Java Utils Pref, tapi bukan, harusnya ngambilnya yang ini. Oke. Oke ya, jadi ini ngambil ini, kemudian di sini edit, bisa edit. Oke, it. Nah, variabel yang akan kita simpan adalah nama ya teman-teman ya. Nah makanya di sini kita menggunakan key-nya adalah name ini yang kita sudah buat. Kalau misalnya ada datanya ada dua ya kita tulis di sini ada dua teman-teman nanti. Misalnya name sama email, teman-teman tinggal di sini klik email, ketik email, kemudian di sini email. Nanti di sini juga dirubah email.
kemudian str, kita simpan nih. Kemudian cara mengambilnya, kita bikin satu function suspend get from data store. Ya, konteks data store, data map it name. Kalau enggak, it name ini. It name kalau dia nggak ada yang tersimpan, dia akan ngembalikin kosong seperti ini gitu teman-teman. Oke ya. Kita mulai ke share preference activity-nya. Nah, jadi ketika di sini kita mulai inisialisasi untuk data store manager-nya. Let init var data store manager, tipenya data store manager. Oke. Kemudian button simpan di sini kita inisialisasi di si data store manager-nya. Data store manager sama dengan data store manager this preference activity. Oke, this seperti ini. Kemudian di sini jadi ketika dia button simpannya, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Ini jadiin main, dia dijadiin main. Kita panggil preference activity. Kita coba running. Oke. Tampilannya seperti apa? Oke. Tampilannya sudah nyala ya teman-teman ya. Nah, tampilannya sudah muncul di sini. Jadi nanti ketika masukkan nama misal Aji, simpan. Nah, artinya dia sudah menyimpan di preference data store. Kemudian kita tampilkan, kita panggil yang ini get from data store seperti itu. Jadi ketika klik simpan, dia memanggil save to data store. Ketika tampilkan, dia akan mengambil dari get from data store. Oke. Di sini kita bikin pakai global scopes. Ini coroutine ya teman-teman ya. Launch dispatchers IO. Nah ini digunakan untuk ini teman-teman, untuk berjalan kita memasukkan coroutine untuk melakukan proses di belakang layar seperti itu, untuk menangani berjalan secara asinkronus. Data store manager, kemudian save to data store, kemudian binding. Nah, kita ambil namanya text to string seperti itu. Nah, untuk ngambilnya sama, kita pakai global scope, launch dispatcher IO juga. Kemudian di sini data store manager, get from data store. Nah, kita kasih catch ketika ada error. Ketika ada error akan ngapain seperti itu. Tapi kita kosongin dulu aja. Kemudian di sini ada collect. Nah, di collect ini kita munculkan si toasnya. Tapi di sini kita bungkus dengan run on UI thread agar bisa dia nampilkannya. Kita balik lagi ke thread-nya si UI. Toas, kemudian make text, application context, kemudian kita munculkan it to string. Datanya ya. Kemudian di sini toas show length short-nya aja, kemudian show. Kita coba ya. Kita coba running. Nah, misalnya nama Aji. Sip, kemudian tampilkan.
Nah, sudah muncul ya teman-teman ya. Di sini mungkin kita akan munculkan TOAS juga. Kita pakai run on UI thread. TOAS-nya misal make text, application context, pesannya nama tersimpan. TOAS, sort, kemudian show. Ini untuk pertanda aja bahwa datanya itu tersimpan. Nah, misal namanya jeruk. Nah, simpan. Tampilkan jeruk. Kemudian misalnya di sini kacang. Simpan. Nah, nama tersimpan. Kemudian ketika ditampilkan, namanya jadi kacang. Nah, share preference ini tersimpan di mana sih? Teman-teman bisa melihatnya di sini, teman-teman. Ke device file explore, kemudian ke bagian apa ya? Data, kemudian cari aplikasi apa ini ya? Namanya aplikasi apa nih? Sesuai dengan package-nya aplikasi tutorial kayaknya Dewa Coding tutorial. Ini. Kita coba ya, tutorial YouTube. Nah, di sini akan ada files, kemudian data store, teman-teman. Disinilah ini tersimpan seperti itu. Nah, ini kan ada kata-kata kacangnya ya, seperti itu ya. Nah, ini yang tersimpan nih. Ada name, kemudian ada kacang. Ini kalau kita download, bisa nih save as, kemudian misal di desktop, save, kita bisa lihat isinya seperti itu. Jadi tersimpannya di situ ya teman-teman ya, ada files, kemudian ada data store di sini. Inilah tersimpannya si file ini tadi. Kita coba lihat nih. Kita coba lihat bisa nggak pakai edit text. Nah, di sini nih, tersimpannya kayak gini nih. Name bintang kacang seperti itu. Ya, tersimpannya kayak gini. Nah, file ini tapi akan hilang ketika kita mengclear data di HP atau menginstal si aplikasi seperti itu. Jadi tersimpannya di sini teman-teman ya untuk melihatnya. Oke, semoga ini. Nah, share preference data store ini tidak direkomendasikan untuk menyimpan data yang sangat besar, teman-teman. Kayak misalnya data yang perlu kita melakukan suatu pengoperasian. Nah, di sini lebih tepatnya untuk menyimpan simple string aja yang sering akan digunakan, sering dipanggil seperti itu. Ini cocok untuk digunakan. Tapi kalau misalnya kita menyimpan data yang perlu kita olah seperti itu, kayak misal data-data table seperti itu, dan nanti ada sendiri tuh menggunakan room. Nah, nanti kita akan bahas cara menggunakan room database pada Android dasar ya, seperti itu. Nah, oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Kemudian sebarkan channel saya ke teman-teman yang lain agar kita bisa sama-sama belajar ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.